Ibu Bapak, sahabat GKPA TV, Amang Inang Jemaat GKPA Penjernihan di mana saja berada. Malam ini kita akan membaca sebagian dari firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 6 ayat 22 sampai 29 dengan perikop orang banyak mencari Yesus. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kehadirat-Mu Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami dari pagi, siang hingga malam hari ini. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami ingin membaca firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk kami dapat memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan di dalam kehidupan kami. Sehingga setiap perkataan, perbuatan dan pemikiran kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima doa kami Bapa di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Bapa, firman Tuhan yang akan kita baca diambil dari Yohanes 6 ayat 22 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dengan ke tempat mereka makan roti, sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Tuhan?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Amin. Dari ayat tersebut di atas kita akan memberi judul, "Gunakanlah berkat Tuhan dengan bijak, tidak boros dan berbagi dengan orang yang membutuhkannya." Mujizat penggandaan roti. Yesus memberi makan 5.000 orang merupakan salah satu mujizat Yesus yang besar dan penting. Dan peristiwa ini dicatat oleh keempat Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Mujizat menggandakan roti di setiap perayaan, di mana jemaat menerima Yesus Kristus sendiri sebagai roti hidup dalam rupa roti dan anggur. Dikisahkan bahwa setelah penggandaan roti dan semua orang telah makan kenyang, maka Yesus menyuruh para muridnya untuk mengumpulkan potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Yohanes 6 ayat 12. Kristus menghendaki agar sisa tersebut dikumpulkan untuk mengajarkan kita, jangan kita menyia-nyiakan
ataupun membuang percuma hal-hal yang Tuhan berikan kepada kita. Agar para murid pada waktu itu memperoleh bukti nyata tentang mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Sebab sisa dari mukjizat itu saja jauh lebih banyak dari aslinya yang hanya dari 5 roti dan 2 ikan. Kemudian pengumpulan sisa ini juga menunjukkan makna perbuatan-perbuatan sederhana yang dapat kita lakukan demi kasih kita kepada Tuhan yang telah mengaruniakan kepada kita segala sesuatunya, yaitu menjaga keteraturan, kebersihan, dan menyelesaikan segala sesuatu yang ditugaskan sampai selesai. Ini juga mengingatkan kepada umat, khususnya para pelayan di rumah Tuhan. Mukjizat yang besar ini juga merupakan sebuah tanda keistimewaan Yesus sebagai Mesias dalam membuat mukjizat dan bagaimana ia mengatur segalanya sampai penanganan sisanya dengan bantuan para rasul. Mari kita membandingkan dengan Nabi Musa yang membagikan roti mana kepada setiap orang untuk makan seperlunya. Namun, beberapa orang sengaja meninggalkan sebagian mana tersebut untuk esok harinya dan kemudian menjadi berulat. Nabi Elia memberikan kepada janda di Sarpat secukupnya sesuai dengan kebutuhan. Namun, Yesus memberikan dengan kemurahan hatinya dengan berlimpah sampai semua dapat makan, sampai kenyang, dan masih mempunyai sisa untuk dapat dibagikan kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Pada dasarnya, semua berkat Tuhan yang diberikan kepada kita harus digunakan dengan bijak, dengan semangat kemiskinan, dalam arti digunakan sampai habis sesuai dengan kebutuhan. Namun, jika ada sisanya, dikumpulkan agar dapat digunakan oleh orang lain yang membutuhkan. Ini adalah yang dikatakan oleh Paus Paulus VI dalam Konferensi Pangan Sedunia 6 November tahun 1974 yang sebagai berikut. Setelah memberi makan kumpulan orang banyak tersebut dengan limpah, Tuhan Yesus memerintahkan para murid-Nya untuk mengumpulkan yang tersisa. Jika tidak, makan terdapat yang sia-sia terbuang. Betapa ini adalah pelajaran dalam hal penghematan, dalam arti yang paling halus dan penuh sebab pada masa sekarang ini. Begitu banyak berkat diboroskan sia-sia. Ajaran ini menunjukkan penolakan terhadap konsep masyarakat di mana konsumerisme cenderung menjadi tujuan akhir, di mana orang jijik terhadap orang-orang miskin dan akhirnya itu merugikan orang-orang tersebut karena menjadi tidak mampu untuk melihat bahwa manusia dipanggil untuk maksud yang lebih tinggi. Maka sesungguhnya ayat 6, Yohanes 6 ayat 12, ini adalah ayat yang sangat baik untuk mengingatkan kita untuk dapat menggunakan berkat-berkat yang Tuhan berikan dengan bijak, tidak memboroskannya dan membuang percuma, namun untuk membagikannya juga kepada orang-orang yang membutuhkannya. Inilah prinsip penghematan yang disolidaritaskan kepada yang miskin, yang diajarkan oleh Kristus kepada kita para murid-Nya. Sebab manusia dipanggil untuk maksud yang mulia, yaitu jika ia dapat menggunakan berkat-berkat yang diberikan oleh Tuhan
untuk mengembangkan diri dan sesamanya, dan hidup dalam persaudaraan kasih dengan sesama manusia, dan mengakui bahwa segala yang diterimanya sebagian dari anugerah Tuhan. Sebab kebutuhan kita bukan melulu kebutuhan jasmani, tetapi juga rohani. Dan bahwa pada akhirnya kita harus mempertanggungjawabkannya kepadanya segala talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan tekun melaksanakannya, sebab firman Tuhan adalah jalan kebenaran dan hidup kita. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam kami membaca sebagian dari firman-Mu. Allah Bapa yang kaya, yang kami miliki tak seberapa dan tak mencukupi untuk sekian banyak orang yang ada di sekitar kami. Tetapi Engkau selalu menyelenggarakan dan mencukupkan segala yang kami perlukan. Sertailah kami, ucapkanlah sabda-Mu, dan bagikanlah rezeki-Mu. Jadikanlah rezeki tak seberapa yang kami perlukan, tanda kelimpahan dan kemurahan hati Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Abang Inang, selamat malam.